Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Maria dari kelas 2 PPBSI dengan NIM 23212010. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis intertekstual pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dan novel Belenggu karya Arimish Pen. Yang pertama ada identitas buku. Judul novelnya Salah Asuhan, pengarangnya adalah atau penulisnya adalah Abdul Muiz. Cetakan pertama dicetak pada tahun 1928, lalu cetakan terakhir atau ke-36 dicetak pada tahun 2008. Identitas penulisnya, Abdul Muiz lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 3 Juli 1886. Dia merupakan sosok yang bergerasutan penghulu. Abdul Muiz memulai pendidikannya di Sekolah Rendah Eropa atau ELS. Setelah itu, Abdul Muiz berhasil lolos masuk kedokteran Stovia di Batavia, namun tidak selesai karena sakit. Pada tahun 1917, Abdul Muiz mendapatkan kepercayaan menjadi utusan Sarekat Islam untuk pergi ke Belanda dalam misi propaganda Komite Indi Werbar. Pada tahun 1923, Abdul Muiz berkunjung ke Sumatera Barat. Di sana, dia mengumpulkan tokoh masyarakat untuk menentang pajak yang memberatkan masyarakat. Kegigihan dan perjuangannya itu yang menjadi dasar pemerintah menetapkannya sebagai pahlawan nasional pertama di Indonesia. Abdul Muiz meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 1959 dalam usia 76 tahun. Judulnya Salah Asuhan ini mengacu pada konflik utama dalam novel ini, yaitu tentang salah asuhan dalam konteks budaya dan nilai-nilai sosial. Novel ini menggambarkan perbedaan budaya timur dan barat yang berujung pada konflik identitas. Hal ini terlihat melalui karakter Hanafi yang merasa terombang-ambing antara nilai tradisional Indonesia dan gaya hidup barat. Lalu untuk covernya, wajah wanita kemungkinan mempresentasikan karakter cinta seorang wanita barat atau Kori yang menjadi simbol gaya hidup barat dalam cerita. Lalu latar belakang seperti rumah tradisional dapat menggambarkan perbedaan dunia timur dan barat yang menjadi inti konflik dari novel ini. Lalu untuk identitas buku yang kedua dengan judul novel Belenggu, penulisnya adalah Arimish Pen. Cetakan pertama pada April sampai Juni tahun 1940, lalu cetakan ke-21 tahun 2008. Identitas penulisnya, Arimish Pen adalah salah seorang pendiri majalah Pujangga Baru yang lahir di Muara Sipongi, Sumatera Utara 18 Agustus 1908 dan meninggal 16 Februari 1970 di Jakarta karena pendarahan di otak. Novelnya yang terkenal yaitu Belenggu terbit pertama kali tahun 1940 dalam majalah Pujangga Baru. Novel ini mendapat reaksi yang hebat dari kalangan peneliti dan pengamat sastra Indonesia. Karyanya yang lain adalah Jiwa Berjiwa, kumpulan puisi diterbitkan sebagai nomor istimewa majalah Pujangga Baru tahun 1939. Lalu ada Kisah Antara Manusia, kumpulan cerpen tahun 1953. Lalu Jinak-Jinak Merpati, kumpulan drama tahun 1954. Lalu yang terakhir ada Gamelan Jiwa, kumpulan puisi tahun 1960. Novel dengan judul Belenggu ini menggambarkan tema utama novel, yaitu keterikatan dan kebingungan batin dalam hubungan cinta dan tanggung jawab. Novel ini berfokus pada dilema psikologis tokoh-tokohnya, terutama Tono, Tini, dan Nyah yang terjebak dalam konflik cinta, moral, dan kewajiban. Lalu untuk covernya, ilustrasi wanita yang menutup tubuhnya dengan tangan sendiri atau memeluk dirinya sendiri mempresentasikan perasaan terbelenggu, baik secara emosional maupun sosial. Pilihan warna merah dan kuning menunjukkan intensitas emosi yang dialami oleh para tokoh dalam cerita ini. Latar belakang, intertekstual adalah kajian yang menganalisis hubungan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Pendekatan ini berlandaskan pada pandangan bahwa tidak ada karya sastra yang tercipta dalam isolasi, melainkan selalu ada kaitannya dengan karya-karya sebelumnya. Dalam konteks ini, intertekstualitas mencakup tanda-tanda dalam sebuah teks yang merujuk pada tanda-tanda lain, serta keterkaitan struktur dalam teks sastra untuk menemukan hubungan unsur-unsur seperti ide, plot, karakter, dan gaya bahasa. Dengan demikian, intertekstual memperkaya makna suatu teks dengan mempertimbangkan teks-teks sebelumnya yang memiliki keterkaitan tertentu. Sinopsis Salah Asuhan.
Novel ini mengangkat kisah Hanafi, seorang pemuda Minangkabau yang terpelajar dan sangat terpengaruh oleh budaya barat. Sejak menempuh pendidikan modern, Hanafi merasa superior dan meremehkan nilai-nilai tradisional Minangkabau, termasuk dalam hal pernikahan dan hubungan sosial. Hanafi jatuh cinta pada Corrie Dubushi, seorang gadis keturunan Belanda yang dibesarkan di Indonesia. Corrie adalah sosok perempuan mandiri, modern, dan bebas kehidupannya. Hanafi mengagumi Corrie karena sifat dan gaya hidupnya yang dianggap berbeda dari perempuan lokal. Meskipun cinta Hanafi tidak sepenuhnya berbalas, ia tetap berusaha meyakinkan Corrie untuk menikah dengannya. Hubungannya memicu kontroversi karena melanggar norma dan adat tradisional Minangkabau. Setelah ditinggalkan oleh Corrie, Hanafi menikah dengan Rapiah, seorang perempuan Minangkabau sederhana yang pernah mencintainya sejak lama. Rapiah, gambaran perempuan tradisional yang lembut, sabar, dan taat pada nilai-nilai adat. Namun, meskipun menikahi Rapiah, Hanafi tidak dapat memberikan cintanya sepenuhnya. Hatinya masih dihantui oleh kenangan bersama Corrie. Hanafi merasa frustasi, sementara Rapiah selalu menerima perlakuan Hanafi penuh keikhlasan. Setelah melalui rintangan, Hanafi akhirnya berhasil menikahi Corrie. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidak berjalan mulus. Corrie merasa tidak bahagia karena Hanafi memiliki sifat keras kepala, egois, dan seringkali tidak menghormati pandangannya. Hanafi di sisi lain terus merasa gelisah dan terombang-ambing antara keinginannya untuk hidup secara modern dan identitas budaya yang tetap melekat dalam dirinya. Perbedaan budaya dan karakter ini membuat Corrie merasa tidak nyaman. Akhirnya, Corrie memutuskan untuk meninggalkan Hanafi dan kembali ke lingkungan Eropa yang lebih sesuai dengan gaya hidupnya. Pada akhirnya, konflik batin Hanafi semakin dalam. Ia menyadari bahwa keputusan-keputusan hidupnya telah membuat dirinya terjebak dalam situasi yang penuh penyesalan. Novel ini berakhir dengan tragis, di mana Hanafi harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pilihan hidupnya telah merenggut kebahagiaannya. Salah asuhan menggambarkan perjuangan identitas konflik, budaya, dan dampak buruk dari sikap keras kepala, serta kegagalan dalam memahami nilai tradisional maupun modern. Novel ini mengkritik sikap masyarakat yang mudah tergoda oleh modernisasi tanpa mempertimbangkan dampak budaya dan moral. Lalu ada sinopsis belenggu. Novel ini menceritakan kehidupan pernikahan Tono, seorang dokter dan istrinya Tini yang penuh dengan konflik batin. Hubungan mereka dingin karena perbedaan pandangan hidup dan keinginan yang sulit terpenuhi. Tono adalah sosok yang serius, berkomitmen pada pekerjaan, dan menginginkan istri yang mendukung kehidupan rumah tangga sederhana. Sementara itu, Tini adalah perempuan yang gemar tampil mewah, sosialita, dan merasakan kehidupan pernikahan membatasi kebebasannya. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat ketika Tono merasa Tini tidak memahami tanggung jawabnya sebagai dokter. Tini pun merasa terpenjara dalam pernikahan tersebut hingga akhirnya ia mulai mencari kebebasan dan pengakuan di luar rumah. Di tengah konflik rumah tangga, muncul Rohayah atau Yah, seorang janda muda yang memiliki hubungan emosional dengan Tono. Rohayah adalah sosok yang sederhana dan bersimpati pada perjuangan Tono. Kedekatan mereka membawa kenyamanan bagi Tono yang selama ini merasa tertekan dalam pernikahannya. Namun, hubungan ini tidak pernah berkembang menjadi cinta yang penuh karena Tono merasa terikat oleh statusnya sebagai suami Tini. Puncak cerita ini terjadi ketika Tini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Tono karena merasa tidak dapat menemukan kebahagiaannya dalam pernikahan mereka. Ia pergi untuk mencapai kebebasan yang diinginkannya, sementara Tono tetap mempertahankan prinsipnya untuk tidak menyerah sepenuhnya pada hubungannya dengan Rohayah. Novel ini berakhir dengan adegan dramatis di mana Yah terus mencari Tono yang pergi meninggalkan semuanya. Dalam perjalanan ini, Yah berjuang untuk memahami Tono dan memahami dunia yang mengekangnya. Namun, akhir cerita tetap terbuka, mencerminkan bahwa belenggu-belenggu yang dihadapi oleh para tokohnya, baik dalam pernikahan, cinta, maupun hidup, adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa dibiarkan. Belenggu menggambarkan kompleksitas hubungan manusia dan kritik terhadap norma sosial yang mengekang kebebasan individu. Novel ini juga menunjukkan dilema antara tanggung jawab, cinta, dan kebebasan yang membuat para tokohnya terjebak dalam konflik batin mereka sendiri. Untuk hasil kajian yang pertama, ada hubungan unsur intrinsik. Yang pertama ada tema.
Salah asuhan karya Abdul Muiz menyoroti tema utama dengan benturan budaya, khususnya antara budaya timur Indonesia dan barat Belanda. Abdul Muiz menggambarkan konflik yang dialami oleh tokoh utamanya yaitu Hanafi yang mengagumi budaya barat hingga akhirnya meninggalkan identitas budayanya. Tema ini diperkuat oleh dilema Hanafi antara memilih kebebasan ala barat dan timur, yang sebenarnya lebih dekat dengan jati dirinya. Sedangkan belenggu karya Armij Pen adalah krisis identitas dan pencarian makna kehidupan modern. Armij Pen menyajikan karakter yang terbelenggu oleh egoisme dan keterikatan pada diri mereka sendiri. Tono, Tini, dan Yah masing-masing berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan mereka di tengah-tengah modernisasi yang sedang terjadi. Hubungan kedua novel sama-sama menghadirkan konflik antara nilai tradisional dan modernitas. Salah asuhan lebih berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari peniruan budaya asing secara berlebihan, sedangkan belenggu mengangkat dilema yang lebih personal dalam hubungan cinta, identitas, dan eksistensi di tengah modernitas. Lalu yang kedua ada alur. Salah asuhan berstruktur linear dan klasik, mengikuti perjalanan Hanafi dari awal hingga akhir cerita. Kisah berkembang dari pertemuan Hanafi dengan Qori, ketertarikannya pada budaya barat, konflik dengan Rapiah, istri yang dinikahi secara adat, hingga berakhirnya kehidupan Hanafi yang tragis karena kehilangan semuanya. Sedangkan pada novel belenggu lebih kompleks dan berlapis, tidak selalu bergerak maju secara linear. Armij Pen banyak menggunakan teknik monolog interior dan aliran kesadaran untuk mengungkapkan konflik batin para tokohnya. Alur maju ini mencerminkan pergolakan batin Tono yang menghadapi konflik pernikahannya dengan Tini dan keterlibatannya dengannya, hingga akhirnya membawa pembaca ke akhir yang terbuka dan ambigu. Kedua novel memiliki struktur alur yang mencerminkan perbedaan dalam pendekatan. Salah asuhan bergerak maju dengan urutan kronologis yang menunjukkan peralihan nilai budaya yang dialami oleh Hanafi, sementara belenggu menghadirkan alur yang lebih dinamis, yang menggambarkan pergolakan batin dan ketidakpastian para tokohnya dalam menghadapi perubahan. Dengan demikian, alur belenggu mendukung tema krisis identitas yang lebih dalam. Lalu ada tokoh dan penokohan. Pada Salah Asuhan, tokoh utama dalam Salah Asuhan adalah Hanafi, seorang pria Indonesia yang terobsesi dengan budaya barat. Hanafi digambarkan sebagai karakter yang sombong, keras kepala, dan akhirnya tragis. Sedangkan Qori, kekasihnya, adalah wanita keturunan Belanda yang memberikan sentuhan budaya barat dalam hidupnya. Sementara Rapiah mewakili budaya timur yang konservatif. Lalu pada belenggu, tokoh utama dalam belenggu adalah Tono, Tini, dan Yah. Tono adalah dokter yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Tini adalah istrinya yang tidak mau dikorbankan dengan ambisi Tono. Lalu Yah adalah mantan kekasih Tono yang masih memiliki perasaan untuknya. Karakterisasi dalam belenggu lebih rumit dengan penekanan pada konflik internal dan dialog batin yang memperlihatkan kedamaian psikologis mereka. Lalu untuk latar, pada Salah Asuhan, letak tepat pada Salah Asuhan menunjukkan dunia kolonial Indonesia yang menggambarkan perbedaan sosial antara kaum pribumi dan penjajah Belanda. Latar ini penting untuk menunjukkan konflik budaya yang dialami oleh Hanafi, terutama dalam hubungannya dengan Qori dan Rapiah. Sedangkan pada belenggu, latar dalam belenggu kurang spesifik tetapi cukup menggambarkan suasana kehidupan perkotaan di Indonesia yang sedang bergerak menuju modernisasi. Latar perkotaan ini mendukung suasana psikologis para tokoh yang mengalami krisis eksistensial dalam kehidupan mereka. Latar dalam kedua novel menekankan lingkungan yang berisi nilai-nilai yang sedang bertentangan budaya kolonial dalam Salah Asuhan dan modernitas dalam belenggu. Latar kolonial dalam Salah Asuhan memberikan konteks bagi kritik sosial, sedangkan latar dalam belenggu lebih menyoroti aspek batiniah, menyiratkan krisis yang dialami oleh individu di lingkungan modern yang ambigu. Lalu yang kedua ada pengaruh konteks sosial budaya. Ada Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang pertama. Pada era kolonial ini, pengaruh budaya barat masuk ke dalam gaya hidup kaum terpelajar Indonesia, sehingga muncul perdebatan antara mempertahankan budaya tradisional atau mengadopsi budaya barat. Karakter Hanafi merupakan perwujudan dari tokoh yang terjebak dalam dua kutub budaya tersebut. Hanafi terobsesi dengan kebebasan dan gaya hidup budaya barat yang ia pandang lebih superior, namun pengagumannya ini justru membawa kehancuran bagi dirinya sendiri karena ia kehilangan jati diri sebagai seorang pribumi.
Melalui karakter Hanafi, novel ini mengkritik sikap peniruan yang membabi buta terhadap budaya barat yang kala itu dianggap lebih modern. Konflik Hanafi dengan Rapiah dan masyarakat di sekitarnya menunjukkan bahwa pengaruh budaya asing tanpa disertai pemahaman yang mendalam bisa menghancurkan identitas dan hubungan sosial. Sikap Hanafi yang tidak bisa menerima tradisi lokal dan peran sosial sebagai suami akhirnya berujung pada keretakan pernikahan dan keterasingannya dari komunitasnya sendiri. Lalu pada belenggu karya Armijn, pada masa itu Indonesia mengalami pergeseran dalam peran gender di mana perempuan mulai menyuarakan hak mereka dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Karakter Tini dalam Belenggu mencerminkan sosok perempuan modern yang berusaha memperjuangkan kemandirian dan peran yang setara dengan suaminya. Tini merasa terbelenggu dalam peran istri yang dituntut untuk selalu tunduk pada suami. Konflik antara Tono dan Tini memperlihatkan pergeseran nilai keluarga yang mulai mempertanyakan otoritas patriarki dalam pernikahan. Armijn menghadirkan karakter yang merasa terasing di tengah arus modernisasi. Tono, sebagai dokter yang terjebak antara tugasnya dan keinginan pribadinya, memperlihatkan sosok yang berjuang menghadapi tekanan eksistensial di era modern. Ini menggambarkan bahwa modernisasi bukan hanya membawa kemajuan, tetapi juga kebingungan batin dan konflik internal, di mana tokoh-tokoh harus memilih antara memenuhi ekspektasi sosial atau mengikuti panggilan pribadi mereka. Lalu ada persamaan dan perbedaan amanat. Yang pertama, persamaan. Kritik terhadap ketidaksesuaian budaya barat yang ekstrim. Kedua novel memberikan pesan tentang bahaya dari peniruan budaya barat yang berlebihan tanpa pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai lokal. Dalam Salah Asuhan, Hanafi terjerumus dalam konflik batin karena terlalu mengagungkan budaya barat, yang akhirnya membuat kehilangan jati diri sendiri sebagai seorang pribumi. Hal serupa terlihat pada karakter Tini di Belenggu yang mencoba memperjuangkan kebebasan pribadi dalam hubungan pernikahan, namun terjebak dalam kebingungan antara norma tradisional dan keinginan personal. Keharusan untuk menemukan jati diri dan menghargai nilai tradisional. Kedua novel menekankan pentingnya menemukan dan memahami jati diri dalam konteks budaya lokal. Dalam Salah Asuhan, Hanafi belajar bahwa menolak nilai-nilai budaya yang telah membentuknya membawa kehancuran. Belenggu juga menyiratkan bahwa kegelisahan identitas akibat pengaruh nilai modern hanya akan membuat seseorang semakin terasing jika ada pemahaman mendalam atas diri sendiri dan lingkungannya. Lalu pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi modernitas. Kedua novel mengajak pembaca untuk bersikap bijak dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya. Pada Salah Asuhan ada pesan bahwa sikap bijaksana dalam menyaring budaya asing akan membantu individu tetap berpegang pada nilai lokal tanpa hilang arah. Sementara pada Belenggu menyiratkan bahwa modernitas perlu dihadapi dengan bijaksana agar tidak menimbulkan kehampaan batin. Untuk perbedaan amanat, dalam Salah Asuhan, amanat terkait pernikahan cenderung berfokus pada nilai kesetiaan dan penerimaan. Hanafi gagal menjalankan perannya sebagai suami karena selalu terpengaruh oleh cita-cita gaya hidup barat. Amanat ini menunjukkan bahwa kesetiaan dan pengorbanan dalam pernikahan adalah nilai penting yang perlu dipertahankan. Pada Belenggu, di sisi lain menunjukkan sisi kompleks pernikahan modern. Konflik antara tokoh Tono dan Tini menggambarkan amanat bahwa pernikahan perlu dilandasi oleh saling pengertian dan bukan sekedar kesetiaan atau peran tradisional. Novel ini menyiratkan bahwa ketidakmampuan memahami pasangan bisa mengarah pada keterasingan emosional. Salah Asuhan cenderung menunjukkan bahwa kebebasan pribadi yang tidak sesuai dengan nilai budaya lokal dapat menghancurkan ikatan sosial Hanafi yang mencari kebebasan di luar norma. Akhirnya mengalami kehancuran sosial dan pribadi. Sementara di Belenggu, kebebasan pribadi terutama bagi perempuan seperti yang diperjuangkan Tini merupakan bagian dari amanat untuk mencari makna hidup. Konflik Tini dan Tono menyoroti pentingnya kebebasan untuk menemukan makna hidup di tengah peran gender yang membelenggu pada masa itu. Lalu yang terakhir ada nilai-nilai dan kritik sosial. Kritik terhadap westernisasi dan kehilangan identitas. Dalam Salah Asuhan, kita melihat kritik langsung terhadap westernisasi melalui karakter Hanafi yang mengagungkan budaya barat secara berlebihan, sehingga teralienasi dari nilai-nilai pribumi. Dia mengalami konflik batin dan sosial karena pandangannya terhadap budaya lokal yang ia anggap ketinggalan zaman.
Pada novel Belenggu, dengan cara yang berbeda, menyoroti dampak modernisasi terutama dalam peran gender dan individualitas. Tokoh Tini yang berusaha mencari kebebasan sebagai seorang perempuan memperlihatkan konflik batin antara kebebasan modern dan nilai-nilai tradisional terutama dalam konteks pernikahan. Lalu, perspektif terhadap norma pernikahan dan peran gender. Intertekstualitas juga mengungkap pandangan yang berbeda terhadap pernikahan dalam kedua novel. Dalam Salah Asuhan, pernikahan dipandang sebagai bentuk ikatan yang seharusnya dipertahankan dengan nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab. Konflik Hanafi dengan istrinya Kori menunjukkan bahwa tidak adanya keselarasan nilai dan budaya bisa merusak institusi pernikahan. Di sisi lain, pada Belenggu memberikan gambaran yang lebih problematis tentang pernikahan modern. Hubungan Tono dan Tini menggambarkan konflik peran dalam pernikahan, di mana Tini merasa terkekang oleh norma pernikahan yang tradisional. Novel ini menyeratkan bahwa pernikahan tanpa saling pengertian dan penerimaan individualitas bisa menimbulkan konflik batin dan keterasingan. Lalu ada eksplorasi krisis identitas dalam masyarakat kolonial. Pendekatan intertekstual membantu mengungkap bagaimana krisis identitas dipengaruhi oleh interaksi budaya lokal dan barat. Salah Asuhan menunjukkan krisis identitas dari perspektif kolonialisme, di mana tokoh utama merasa minder dan terasing dari budaya lokal lalu berusaha menjadi barat diakui. Sementara Belenggu lebih menonjolkan krisis identitas dalam ruang batin, khususnya terkait peran gender dan kebebasan. Tini dan Tono terbelenggu oleh harapan sosial dan personal yang bertentangan, yang menciptakan rasa terasing dan konflik eksistensial. Lalu yang terakhir ada penyampaian nilai moral tentang penemuan jati diri. Salah Asuhan menyampaikan pesan bahwa penemuan jati diri harus disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan tradisional. Hanafi yang gagal menemukan keseimbangan ini menghadapi kehancuran pribadi sebagai akibat dari pengabaian identitas pribumi. Belenggu menyampaikan pesan bahwa jati diri perlu ditemukan melalui pemahaman terhadap diri sendiri dan penemuan keseimbangan antara harapan sosial dan kebebasan pribadi. Konflik batin Tini menunjukkan pencarian jati diri dalam konteks yang lebih individualistis dan psikologis. Kesimpulannya, kajian intertekstual pada novel Salah Asuhan karya Abdul Muiz dan Belenggu karya Armijpan menunjukkan bahwa kedua karya tersebut saling terkait melalui unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, tokoh, dan latar. Meskipun memiliki konteks sosial budaya yang berbeda, keduanya menggambarkan konflik identitas dan nilai-nilai yang relevan dengan masyarakat pada masa penulisannya. Pendekatan intertekstual memperkaya pemahaman pembaca terhadap makna yang lebih dalam dari kedua novel, serta menyoroti bagaimana karya sastra tidak terpisah dari konteks sejarah dan budaya yang melatar belakanginya. Dengan demikian, kajian ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang nilai-nilai dan kritik sosial yang terkandung dalam kedua novel tersebut, serta pentingnya memahami hubungan antara teks dalam analisis sastra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.